Salam sehat dan bersuka cita selalu. Saat ini saya membuat renungan singkat dengan topik keluar dari zona nyaman. Dan renungan ini dibawakan dalam 6 seri 1 sampai seri 6. Dan mari kita mulai dengan seri 1. Kita bertanya, ya, apakah zona nyaman itu? Zona nyaman adalah lingkungan atau keadaan di mana kita di tempat itu merasa nyaman dan nyaman. Dan saya percaya kita semua punya zona nyaman masing-masing. Apakah dari lingkungan pekerjaan kita, di situ kita menemukan zona nyaman kita. Kenapa kita merasa nyaman? Karena di situ dalam pekerjaan itu sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan yang cukup buat kita, biaya-biaya cukup yang standar untuk biaya-biaya hari-hari, rumah tangga, dan juga kuliah anak dan sebagainya sudah cukup. Dan kita dalam lingkungan itu, dalam pekerjaan itu, kita menjadi nyaman dan aman. Karena semuanya terpenuhi pada kondisi seperti itu. Nah, ada kalanya kita tidak mau keluar dari keadaan ini karena takut risiko dan sebagainya, ya. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman ini karena sekali lagi karena risiko yang akan kita terima. Kita berpikir seperti itu, risikonya terlalu besar buat kita, ya. Demikian juga dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita bisa berada di zona nyaman. Secara tidak sadar terjadi karena kita sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup dengan pelayanan yang saat ini yang kita lakukan. Perhatikan ayat di bawah ini. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku. Mengapa terlalu sedikit? Karena kita hanya melayani di lingkungan gereja saja. Kita hanya menjadi gembala, diaken, diakones, koordinator bidang-bidang pelayanan, dan lain sebagainya. Hanya dalam lingkungan gereja saja, lingkungan sendiri, ya. Dan kita nyaman dengan keadaan itu. Tujuan utama kita adalah menjadi terang. Sekali lagi, kita ini nyaman dengan sekedar menjadi gembala, pelayan-pelayan Tuhan, dan kita sudah merasa, wah, saya sudah melayani, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Tuhan bilang hanya sedikit, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku di gereja, di intern saja di gereja, jadi gembala, jadi pendoa dan sebagainya, ya. Mengapa terlalu sedikit? Karena hanya melayani di lingkungan gereja. Tujuan utama, sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, tujuan utama kita adalah menjadi terang. Bukan saja di lingkungan sendiri, di keluarga sendiri, gereja sendiri, tapi harus menjadi terang bagi keluar gereja, keluar tembok gereja. Supaya apa? Supaya keselamatan itu jangan cuma dinikmati di dalam gereja saja, orang-orang tertentu saja di gereja, orang dalam saja, tetapi dapat dinikmati oleh orang luar sampai ke bangsa-bangsa. Dan Tuhan sendiri membuat kita menjadi terang. Siapa yang membuat itu kita menjadi terang? Adalah Tuhan sendiri. Dari pihak kita dituntut adalah kemauan
untuk dibentuk menjadi terang. Sekali lagi, yang menjadikan kita terang adalah Tuhan sendiri. Karena kita nggak punya kemampuan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi yang diminta dari kita adalah kerelaan, kemauan untuk dibentuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pada saat saudara keluar dari lingkungan nyaman, ya, jadi pada saat saudara keluar dari lingkungan kita yang nyaman di intern, di dalam pekerjaan maupun pelayananmu di gereja, engkau akan dibawa Tuhan pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentunya. Tuhan rindu kita dibentuk untuk menjadi pembawa kabar keselamatan ke ujung-ujung bumi. Inilah tujuan utama kita. Bukan sekedar menjadi hamba Tuhan dalam gereja, tetapi menjadi saksi Kristus bagi orang luar gereja. Katakan dengan saya harus menjadi saksi bagi orang di luar gereja. Bukan saja dalam gereja, tetapi bagi orang di luar gereja. Saya berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa kami harus keluar dari zona nyaman kami. Tidak hanya melayani dalam gereja, tetapi kami harus berubah menjadi saksi Kristus untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.